berpisahnya kita dengan sesuatu itu seringkali membuat semangat kita menjadi kendor, semangat kita menjadi luntur. Benar nggak Bu? Berpisah kita dengan seseorang yang kita cintai atau berpisahnya kita dengan sesuatu itu kadang membuat kita jadi nggak semangat, menjadi kurang semangat. Dan ini juga pernah dialami oleh generasi terbaik. Generasi terbaik berarti siapa? Sahabat Nabi ya, yang langsung dibina langsung oleh Rasulullah SAW. Peristiwa yang paling menjatuhkan mental para sahabat yaitu adalah peristiwa wafatnya Rasulullah SAW. Jadi saat ketika hari di mana wafatnya Nabi itu, itulah peristiwa yang paling benar-benar membuat mental semangat para sahabat Nabi itu benar-benar jatuh. Sama saja sih kita kalau kita meninggal orang yang kita cintai kan suka lemes ya, suka down gitu ya. Dan apalagi ditinggal oleh Rasulullah SAW. Kebayang kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW begitu besar cintanya ya. Maka ada banyak beragam reaksi gitu ya saat ketika mendengar Rasulullah SAW wafat. Kalau Ali bin Abi Thalib beliau mengurung diri di rumah. Jadi seharian di hari wafatnya Nabi kan baru diurus jenazahnya atau dikuburkan itu baru 3 hari kemudian ya. Jadi hari pertama ketika wafatnya Nabi itu, sahabat Nabi itu seakan kayak nggak sadar, nggak percaya kalau Nabi itu wafat. Ali bin Abi Thalib mengungkapkan perasaannya dengan apa? Berdiam diri di rumah. Kalau Utsman bin Affan ketika di hari wafatnya Nabi itu beliau reaksinya adalah menangis, seharian menangis. Pernah ibu menangis seharian? Saya bayangkan itu betapa besarnya rasa cinta beliau kepada Rasulullah SAW sampai seharian menangis. Jadi gak kering gitu ya. Masya Allah. Utsman bin Affan. Siapa lagi ya? Ada banyak lah gitu ya reaksi di antara para sahabat Nabi itu. Nah, di tengah situasi kondisi yang memang sedang terpuruk, maka tampil Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq beliau mencoba membangkitkan, meyakinkan, menyadarkan kembali para sahabat Nabi yang saat itu benar-benar sedang terpuruk hanya dengan membaca satu ayat dalam Al-Quran. Nah kadang begitu memang. Kadang kalau kita yang sedang berpuruk sedihnya, kalau kita sedang ditimpa musibah, kadang kita lupa. Padahal ayatnya apa? Dari situlah karena kita kata Allah dalam Al-Quran, "Fadzakir fa idza dzikra tanfa'ul mu'minin." Tugas kita itu saling mengingatkan, karena orang kalau sedang ditimpa musibah, lupa semuanya. Ya, termasuk para ustaz juga sama. Kalau menyampaikan ayatnya mudah, tapi kalau ya prakteknya atau peristiwa itu kejadian itu menimpa kita lupa. Jangankan kita, sahabat Nabi yang ditinggal langsung oleh Rasulullah SAW begitu. Ya, padahal ini ayat ini semua sahabat Nabi pasti hafal. Tapi begitu mendengar Rasulullah SAW wafat, seakan-akan seluruh para sahabat Nabi ini nggak rela, gitu ya. Nggak sadar kalau Rasulullah. Saat itu kemudian Abu Bakar As-Siddiq beliau membaca satu ayat. Surat Al-Quran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata." Jadi beliau mengingatkan ayat ini yang membuat para sahabat Nabi tersadar bahwa Rasulullah Nabi Muhammad tidaklah melainkan seperti nabi-nabi terdahulu. Apa kata Allah? Nabi terdahulu hidup, tapi juga meninggal, mati. Apa imata? Au mutilam qalatum ala aqabikum. Maka Rasulullah pun sama. Sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya, Rasul-Rasul terdahulu, sebagaimana Rasul terdahulu wafat. Baru ketika diingatkan ayat ini, baru kemudian semua mengikhlaskannya, ya, walaupun berat. Ternyata
manusia terbaik kekasih Allah di hari itu benar-benar pergi untuk selama-lamanya. Baru kemudian mengikhlaskannya. Dan kemudian ada satu kalimat yang sangat-sangat terkenal dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan begini, "Maka ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Barang siapa yang beribadahnya, beramalnya karena Muhammad fa inna Muhammadan qad mata. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah tiada. Tapi siapa yang beribadahnya karena Allah, maka ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Tapi siapa yang ibadahnya karena Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Nah, itulah definisi ikhlas. Beribadahnya karena Allah. Jadi orang kalau beribadahnya karena Allah, mau ada Rasulullah maupun tidak ada, maka dia tetap karena ibadahnya karena Allah. Makanya nanti kita akan melihat definisi ikhlas yang mungkin insya Allah nanti akan dijabarkan secara luas oleh Ustaz Filian, gitu ya. Seperti apa nanti mana ikhlasnya. Ya. Tapi intinya ikhlas itu dia beribadahnya karena Allah, bukan karena kalau beribadahnya bukan karena selain Allah, ketika sesuatu itu sudah tidak ada, maka kita sudah tidak semangat lagi. Ya. Mirip persis seperti hati-hati juga kata para ulama berpisahnya kita dengan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Masya Allah, lebih semangat mana ibadah hari ini atau di bulan Ramadan? Lebih banyak mana tilawah Al-Quran kita hari ini atau kemarin di bulan Ramadan? Lebih banyak mana sholat malam kita hari ini atau lebih banyak mana? Lebih mudah mana sedekah kita di kemarin bulan Ramadan sekarang? Masya Allah. Tapi masih tersisa hari ini, Insya Allah. Dan memang berat kalau sampai sama, memang berat. Memang situasi bulan Ramadan berbeda. Situasinya memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mudah semua. Makanya bulan Ramadan disebut berkah. Kan berkah itu diantaranya adalah diberikannya kemudahan kita dalam beramal. Tapi jangan sampai kemudian kata para ulama, waspada, hati-hati, jangan sampai berpisahnya kita dengan bulan Ramadan, maka semua ibadah kita ini semua kita tinggalkan. Cuman para ulama mewaspadai, waspada, hati-hati, termasuk berpisahnya kita dengan bulan Ramadan, itu waspada, hati-hati, bisa melemahkan semangat kita. Terasa nggak? Semakin jauh dengan bulan Ramadan, semakin semangat atau semakin menurun semangat? Sekarang kalau berapa Syawal? Ustaz, beda banget waktu ditanya tanggal berapa Ramadan hari ini. Bahkan di Syria dicoretan tanggal 1 Ramadan lewat bulan Ramadan. Sekarang tanggal berapa Syawal? Kan kemarin Syawal apa samanya? Ya. Tanggal berapa saya juga lupa Syawalnya. Sekarang tanggal berapa sih masih? Sampai juga masih berapa? 21. Berarti sekitar lebih bahari ya kemarin ya? 23 sekarang ya? 23 Syawal. Masih ada 7 hari lagi, sudah selesai jawabannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimudahkan ya, tidak semua. Masih tersisa ada 7 hari lagi insya Allah. Halo Bu. Sekarang Syawal? Berarti lumayan ada 10 hari lagi ya. Bagi yang masih ada sisa, masih ada waktu, kesempatan untuk menyelesaikan saum Syawalnya ya. Nah, para ulama juga sampai mengatakan mangkana ya Ramadan, siapa yang ibadahnya karena Ramadan, fa inna Ramadan faqad Ramadan. Barang siapa yang beribadahnya karena bulan Ramadan sudah meninggalkan kita. Tapi kalau ibadahnya karena Allah, fa inna Allah hayyun, Allah Maha hidup dan Allah tidak mati. Jadi orang yang ikhlas itu orang yang beribadahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya dimintanya
membahas tentang ikhlas dari sudut pandang Al-Quran. Jadi saya akan membahasnya dari ayat-ayat Al-Quran ya. Nanti untuk hal-hal yang lainnya lebih luas, insya Allah nanti disampaikan oleh Ustaz Rian ya. Ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran, mungkin karena waktu juga terbatas, mungkin hanya 2 ayat saja yang saya sampaikan. Dalam Al-Quran kurang lebih Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi beliau menyebutkan ada 31 ayat dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berbicara tentang ikhlas. Tapi yang menarik ini, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa kepada kita perumpamaan. Jadi supaya memudahkan kita ikhlasnya seperti apa begitu ya. Silahkan sama-sama dibuka surat sebentar ya. Suratnya surat ke-16. Kalau yang bukan surat pojok itu sebelah kiri atas. Yang kan berapa tuh? Berapa tuh? Oh gitu. Kiri atas, masih atas sebelah kiri. Ayat berapa itu ya? Sebentar ya. Surat ke-16 Al-Ahqaf. Nanti ayatnya itu awalnya wa inna lakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin. Apa ya? Saya ini halaman sebelah kiri. Berapa? 66. Coba dibuka sama-sama ayat ke-66. Nah, ya benar. Enggak ada terfresh ya. Ayat 66 ya. Silakan kita sama-sama buka. Masya Allah, dengan sangat indah sekali Allah memberikan perumpamaan tentang ikhlas. Ayat ke-66. Sudah dibuka, Bu? Masya Allah, di sini Allah memberikan perumpamaan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran Allah mengumpamakan ikhlas itu dengan susu murni. Susu murni. Ada yang suka susu murni, Bu? Jadi kebayang hanya susu murni ya. Kebayang. Nanti kita jelaskan. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan. Ini murni dalam Al-Quran kalimatnya khalisan. Labanan itu susu, jadi susu murni. Labanan khalisan sa'idan lisyaribin. Jadi Masya Allah, ternyata dalam ayat ini kalau kita renungkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah sedang mengumpamakan, Allah sedang membantu kita untuk memahami makna ikhlas itu dengan mengumpamakan. Dan yang dijadikan perumpamaan Allah itu ikhlas itu susu murni ya. Dan kalau kita melihat ayat ini, ternyata susu murni itu berada di antara 2 kotoran ya. Yang pertama, nah ini ayatnya mim baini farsin. Farsin itu ya kotoran, kencing gitu ya, kencing sapi, bahkan kotoran sapi gitu ya. Mim baini farsin wadamin, yang kedua dari darah. Dua-duanya kotor ya. Jadi susu murni, benar nggak susu murni keluarnya di antara 2 ini? Ada yang tukang susu murni, antara yang punya peternakan sapi ya. Allah menyebutkan yang namanya labanan khalisan, yang namanya susu murni itu berada di antara darah dan kotoran. Tentu kalau kita dikasih hidangan kotoran darah pasti jijik kan ya, pasti kita akan menolaknya. Jadi yang namakan ikhlas itu diambil dari kata kho, lam, dan sad. Ya. Dan di dalam Al-Quran di sini Allah menyebut ya, mengumpamakan ikhlas itu dengan sesuatu yang murni, khalisan, labanan khalisan. Khalis itu artinya murni.
Terus ibu talas, ibu tanya, teh hari ini susu murni teh rasa saudari gitu, atau susu murni karena ditambah orsonnya, orsonnya oranye, ada mau merek ya? Nah sirup lah, sirupnya, kan suka supaya warna-warnanya dikasih sirup. Teh hari ini susu teh ditambahan sirup jantan warna merah, jantan kereta kemerah-merahan. Soal ada juga hanya sanes, itu susu teh kecamatan getih. Kira-kira itu mau minum? Saya yakin kalau itu memang kecipratannya saudari mah pasti diminum. Tapi kalau kecipratan getih, kecipratan darah, pasti semua kita nggak mau. Ini Allah sedang memberikan perumpamaan kepada kita tentang ikhlas. Atau kan ada di antara darah dan di antara farsan, air kencing. Atau misalkan pas disuguhan susu murni, ada yang mau disuguhan susu murni seperti di mana nanti bahasa Sunda mah di cium di abuan gitu. Di abuan itu aja bahasa Indonesia. Di Peru pas di abuan lahnya dah orang Sunda sebenarnya. Pas di abuan tuh bau hamster. Hamster itu namanya? Bau pesing. Bau pesing. Kira-kira ibu mau meminumnya? Alhamdulillah. Saran mau usah dulu mungkin ya? Usah dulu? Tangan aja. Seharusnya yang pertama Ustaz. Ini mana Ustaz? Mohon izin Ustaz ya. Tinggal dulu Ustaz, bentar. Tadi sudah gimana ibu? Nah, ikannya bau pesing. Seandainya ada yang menyuguhkan susu murni, ya, pas di abuannya bau hamster, bau pesing, kira-kira masih mau minum? Jadi yang namanya ikhlas itu labanan khalisan. Allah memberikan perumpamaan dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat berapa tadi? Ayat 66 bahwa yang namanya ikhlas itu sesuatu yang murni. Seperti susu murni. Disebut susu murni kalau murni tidak tercampur dengan